kalau sepanjang Pak Prabowo mau bersama rakyat. Tapi kalau bersama Pak Presiden Jokowi, ngapain kita bela, Bang? Selamat datang teman-teman di channel Yuda Media HD. Silahkan di subscribe sekali lagi. Saya tidak akan bosan-bosan ngajakin teman-teman buat subscribe channel ini. Buat kalian yang hobi, seneng banget bahas politik dan juga sekedar pengen gak ketinggalan informasi politik apa sih yang sedang berkembang di negara kita, politik dalam negeri, ini channel yang tepat. Karena setiap videonya kita akan bahas info-info terbaru dari dunia politik dalam negeri. Seperti informasi pertama, langsung saja kita cek berikut ini. Kalau sepanjang Pak Prabowo mau bersama rakyat. Tapi kalau bersama Pak Presiden Jokowi, ngapain kita bela, Bang? Apa sih cara terbaik mengingatkan Pak Prabowo bahwa ada banyak hal yang harus dia koreksi? Kalau betul-betul dia ingin 5 tahun, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ini bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Pertama, Bang, saya yakin tidak ada presiden yang mau ada matahari kembar. Ya. Kedua, presiden bagaimanapun adalah seorang presiden. Dia pimpinan tertinggi. Sebentar. Ini kok jadi mencela-mencela ya? saya pause sebentar ya, saya komentarin. Ferry Amsari lagi jagongan bahasa Jawanya, ngobrol asik dengan Deddy Sitorus, PDIP. Menyebutkan Pak Prabowo ini kalau mau besar, kalau mau digdaya, ini harus lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Tapi di kalimat yang lain, Ferry Amsari mengatakan pastinya tidak ada presiden yang mau terjadi atau terbentuk matahari kembar. Ada pihak lain yang menyaingi kekuatan presiden. Presiden pasti nggak mau itu. Nah itu tahu. Nah, itu paham bahwa Pak Prabowo tidak akan menginginkan ada pihak lain yang menandingi atau sekedar mengontrol dirinya, nyuruh-nyuruh dirinya untuk menjadi presiden itu harus begini. Kalau minta pendapat, beliau sudah mengatakan Pak Prabowo ini minta pendapat ke Pak SBY. Kemudian Pak Prabowo juga secara clear di depan banyak orang mendeklarasikan bahwa Pak Jokowi adalah guru politiknya. Maka sekali lagi beliau juga meminta pendapat dari Pak Jokowi. Kalau dari Bu Mega sih kayaknya belum pernah bisa ya, karena ketemu aja susah. Katanya sudah disiapin nasi goreng. Mana nih? Enggak ada. Justru karena Ferry Amsari sudah paham bahwa Pak Prabowo tidak menginginkan ada matahari kembar, tapi untuk sekedar minta pendapat dan minta petuah kan juga tidak ada salah. Nah dari situ sebenarnya tuduhan bahwa Pak Prabowo ini di bawah bayang-bayang Pak Jokowi itu sudah terbantahkan dengan sendirinya. Dan ini bukan isu baru sih, ini isu lawas sebenarnya. Tepat ketika Pak Jokowi menjejakkan kaki di kubu Pak Prabowo yang kemudian membuat suara dan popularitas dari kubu 02 Prabowo Gibran ini melejit. Waktu itu awalnya sih di bawah Ganjar Pranowo ya secara survei. Popularitas dari Pak Prabowo tiba-tiba ketika Pak Jokowi beralih gitu ya, nyebrang ke Pak Prabowo, tiba-tiba secara survei langsung melejit Pak Prabowo dan secara real KPU mengumumkan bahwa Prabowo Gibran pasangan 02 memenangkan pemilu 2024. Kan begitu ceritanya. Nah, kemudian dari situ, dari awal itu saja Pak Prabowo itu sudah disebut-sebut sebagai setirannya Pak Joko Widodo. Ini adalah bentuk perpanjangan tangan dari Pak Jokowi yang gagal 3 periode. Gitu kan narasinya? Padahal Pak Jokowi itu sudah berulang kali depan para wartawan, kok bisa saya dituduh nyetir Pak Presiden? Pak Prabowo tuh di Jakarta, saya di Solo. Gimana caranya? Buat telepon dong Pak, telepon gimana maksudnya? Ini presiden, bukan kayak temen ngopi aja yang bisa kita suruh-suruh ambilin kue, ambilin kopi, enggak, bukan begitu caranya kan, ya kan? Jadi ini dua kalimat yang sebenarnya tuduhan dari Ferry Amsari bahwa Pak Prabowo di bawah bayang-bayang Pak Jokowi itu dia patahkan sendiri. Karena dia mengatakan Pak Prabowo pasti tidak menginginkan ada matahari kembar. Nah itu tahu. Kalau kemudian ada cawe-cawe dalam lingkaran kekuasaan presiden, bagi saya ada sesuatu yang perlu dijawab presiden. Kenapa seorang tokoh pemberani yang dikenal publik pemberani
mantan Danjen Kopassus. Seolah-olah tidak terlihat keberanian, Masih disimpan kali. disimpan terlalu dalam, Bang. Sampai Terlalu susah nyarinya ya. susah nyarinya. Bagi saya, kalau memang ada indikasi ya, sesuatu hal yang membuat Presiden Prabowo tidak mampu bersikap tegas terhadap cawe-cawe Presiden Tegas Jokowi. kan udah sampai bilang endasmu. Tegas ke rakyat, tegas ke presiden. Kalau ndasmu ke Presiden Jokowi itu saya tunggu, Bang. Kalau ke rakyat mah bisa, sudah berkali-kali beliau. Oh iya iya. Dulu pernah ngomong ndasmu soal kartu-kartu kan. Saya kan paham ini, Ferry Amsari dan juga Deddy Sitorus ini punya argumentasi yang lebih kuat nggak sih? Yang memperkuat tuduhan mereka bahwa Pak Jokowi ini nyetir Pak Prabowo. Oke, saya ulangi ya. Apakah Ferry Amsari dan juga Deddy Sitorus punya argumentasi yang lebih kuat yang memperkuat argumen mereka bahwa Pak Jokowi nyetir Pak Prabowo? Saya kasih analogi, Kak. Analoginya begini. Ketika ada sebuah partai PSI yang mengagumi Jokowi sebagai inspirasi partai ini. Bahkan di Pilpres itu mereka bilang PSI adalah partainya Jokowi. Atau gimana kemarin saya lupa. Yang jelas Jokowisme, faham-faham Jokowi kemudian diakomodasi oleh PSI. Kalau mau partai yang Jokowi banget pilih PSI, kan begitu. Kampanye PSI dulu, ya kan? Di Pileg atau di Pilpres 2024. Buktinya PSI gagal maju dan juga masuk ke Senayan. Jualan nama Jokowi sudah dilakukan oleh PSI dan itu gagal. Kemudian orang-orang ini masih menyebut Pak Jokowi itu mampu mempengaruhi Pak Prabowo yang Gerindra adalah sebagai partai pemenang. Ya meskipun 110 kursi dikuasai PDIP di parlemen ya. Tapi tetap saja Gerindra inilah partai yang kemudian popularitasnya menanjak di Pilpres 2024. Kemudian bagaimana bisa menyebut Pak Jokowi masih mempengaruhi Pak Prabowo ketika PSI saja ini yang jualan Pak Jokowi saja ini gak berhasil masuk ke parlemen. Bukan berarti saya mengecilkan Pak Jokowi, bukan. Saya mau kasih mereka analogi bahwa mereka menyebutkan Pak Jokowi ini mempengaruhi Pak Prabowo, kemudian menyebut Pak Jokowi punya power. Ini kan membuktikan mereka punya rumusan sebenarnya. Mereka punya cheat sheet atau cheat code lah, kode untuk nge-cheat, untuk curang. Asal Jokowi pasti masuk nih. Enggak juga. PSI nggak bisa masuk. Jadi tuduhan mereka itu sebenarnya menyiratkan dua hal. Yang pertama, mereka menyiratkan Pak Prabowo ini bisa dikendalikan. Yang kedua, mereka menyiratkan Pak Jokowi ini masih bisa dijual di mana-mana. Dan mereka khawatir bahwa pecatan dari partai mereka ini masih bisa dimanfaatkan oleh kubu lain. Ya salah sendiri dipecat. Tapi sekali lagi, rasa sakit hati mereka yang kemudian mereka pakai untuk menjadi landasan mengatakan bahwa Pak Prabowo disetir oleh Pak Jokowi itu tidak cukup kuat. Apa buktinya? Apa alasannya? Kemudian apa faktanya? Kemudian bisa dibahas bareng-bareng di forum apapun itu ya, yang bisa membuktikan tuduhan bahwa Pak Jokowi nyetir Pak Prabowo. Ada? Kayaknya belum pernah saya temukan gitu. Ada pernyataan dari Deddy Sitorus, elit di PDIP, yang meminta Presiden Prabowo agar tidak lagi memberikan ruang untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi dan keluarga. Ini kan aneh ya kan? Aneh. Kenapa sampai Deddy Sitorus mengatakan jangan beri ruang Pak Prabowo untuk komunikasi dengan Pak Jokowi dan keluarga? Kita bahas satu persatu anehnya ya. Ini kader-kader PDIP emang suka blunder, bikin setiap hari itu ada saja berita-berita lucu dari kader-kader PDIP. Saya suka sih. Saya dapat bahan. Kita bahas. Deddy Sitorus melarang atau menginginkan jangan sampai ada ruang komunikasi antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi serta keluarga.
Deddy Sitorus masih ingat kan, wakilnya Pak Prabowo ini adalah putra dari Pak Jokowi. Gimana caranya Deddy Sitorus mewujudkan keinginannya agar Pak Prabowo tertutup rapat ruang komunikasinya dengan Pak Jokowi dan keluarga, sedangkan wakilnya adalah anak Pak Jokowi. Caranya gimana? Pecat Gibran, terus ganti Puan. Gitu maksudnya. Harapan Anda itu. Janganlah kekalahan Pilpres kemarin masih dipakai untuk menjegal pemerintahan sah sekarang. Ganti narasi yang lain lah, yang membangun gitu loh. Kalau mau serang-serangan lagi bertarung di Pilpres 2029 nanti, bertarung secara fair. Sekarang kan sudah sah, udah diambil sumpahnya di MPR juga. Anda di MK menggugat hasil pemilu kan juga sudah dilakukan. MK memutuskan bahwa 02 sebagai pemenang pemilu 2024. Sudah selesai. Oke. Yang lain, Deddy Sitorus menginginkan bahwa jangan sampai ada ruang komunikasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi serta keluarga. Pertama-tama harusnya Deddy Sitorus bisa membaca bagaimana intonasi, bagaimana narasi, mimik muka dan gestur-gestur politik Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Harusnya bisa membaca ini. Ini tuh tidak perlu orang jenius. Tidak perlu kecerdasan yang tinggi untuk membaca bagaimana Pak Prabowo sangat loyal kepada Pak Jokowi. Dan itu ada alasannya. Alasannya adalah Pak Prabowo sudah 3 kali mencoba untuk maju menjadi kepala negara lewat pemilu-pemilu sah gitu ya. Bukan kudeta seperti yang dituduh-tuduhkan. Bukan, lewat pemilu demokratis. Nah kemudian pada saat Pak Jokowi bergabunglah, keinginan Pak Prabowo ini menjadi kenyataan, apalagi ditebalkan dengan posisi wakilnya adalah seorang Gibran Raka Buming Raka yang notabene adalah anak dari Pak Jokowi. Kok bisa mengharapkan komunikasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo putus? Itu mustahil lah. Pak Prabowo pasti adalah orang yang tahu bagaimana cara berterima kasih. Mungkin tidak serta-merta kita bisa mengatakan gara-gara Pak Jokowi Pak Prabowo menang. Enggak gitu juga. Tapi Pak Prabowo tahu gara-gara Pak Jokowi Pak Prabowo menang. Loh, kalimatnya sama Bang. Iya sama memang. Kita tidak bisa menyebutkan, tidak elok menyebutkan bahwa gara-gara Pak Jokowi Pak Prabowo menang. Karena memang kerja mesin politiknya enggak gitu juga sih ya. Ada banyak faktor, di mana faktor besarnya memang Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo sah ketika mengatakan itu. Pak Prabowo boleh ketika kemudian berstatement. Walaupun ini agak sedikit aneh ketika misalkan beliau mengatakan ini di depan publik. Beliau bisa saja mengatakan gara-gara Pak Jokowi nih saya menang di Pilpres 2024, dan saya bisa paham itu. Saya bisa paham perasaan itu. Karena gara-gara dukungan Pak Jokowi, Pak Prabowo bisa mewujudkan keinginannya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, mengabdi untuk rakyat Indonesia. Terwujud gara-gara Pak Jokowi. Terus Anda menginginkan Pak Prabowo memutus komunikasi dengan Pak Jokowi. Kurang minum air putih kali Bang. Jadi konsentrasinya agak terganggu gitu ya. Kita yang orang awam jadi masyarakat di akar rumput saja paham. Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu waduh. Gak bisa dengan harapan-harapan Anda berdasar cuma rasa sakit hati kalah Pilpres kemudian menginginkan dua pihak ini pecah gitu. Bahkan Pak Prabowo pernah secara publik mengatakan ada yang berusaha memecah belah saya dengan Pak Jokowi. Ada. Dan itu tidak akan terjadi. Kata Pak Prabowo, tidak akan terjadi. Yang kemudian Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang ingin dipecahkan ini tujuannya apa? Mencoba untuk memisahkan dua kekuatan politik ini agar masing-masing bisa dihancurkan, agar masing-masing bisa lebih lemah. Ya nggak mau lah Pak Prabowo. Pak Prabowo sadar bergabungnya beliau dengan Pak Jokowi membuat beliau semakin kuat. Pak Prabowo sadar menginginkan komunikasinya dengan Pak Jokowi diputus itu sama dengan menginginkan dirinya lemah. Nggak mau lah. Tidak mau. Lagian Arief Puyono, mantan orang Gerindra, ya kan? Ini pernah mengatakan pengorbanan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu dari sudut pandang Arief Puyono ya. Ini cukup besar. Pak Jokowi itu tahu hitung-hitungan langkah catur politik. Jadi ketika Pak Jokowi menjatuhkan dukungan ke Pak Prabowo, Pak Jokowi tahu dan sadar benar
Dengan waras Pak Jokowi menghitung langkahnya. Beliau akan dimusuhi PDIP tentu saja karena lawannya Pak Prabowo, lawannya 02 di Pilpres. Tentu saja ketika Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dianggap mengkhianat. Itu resiko yang Pak Jokowi ambil. Kedua, Pak Jokowi akan dicaci maki oleh simpatisan dan juga fanatis-fanatis dari PDIP. Pak Jokowi mantan kader PDIP. Beliau tahu benar bagaimana beringasnya orang-orang PDIP ketika menyerang. 10 tahun era SBY, ibarat anjing menggonggong tidak pernah istirahat. Tidak pernah istirahat. PDIP menyerang SBY selama 10 tahun. Dan Pak Jokowi tahu itu. Tapi apa? Pak Jokowi ambil langkah ekstrim mendukung Pak Prabowo dengan segala resikonya. Dicaci maki, disebut pengkhianat. Pemecatannya diumumkan secara nasional di depan kamera-kamera wartawan. Dipermalukan. Jangan sampai ada partai yang mengakomodir Pak Jokowi. Dia pecatan, dia hina. Itu maunya PDIP. Tapi kata Arief Puyono, pengorbanan ini begitu besar, Pak Jokowi mau menanggung semua resiko itu demi bisa mendukung Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tentu saja tahu hal ini. Kemudian mengharapkan beliau akan mengkhianati Pak Jokowi dengan memotong jalur komunikasi. Mimpi di siang bolong sepertinya ya.